Tinggi berapa, Put? Saya 161, Pak. Oh, tapi kecil ya? Biasanya taekwondo tinggi-tinggi. Iya, tapi kan kalau itu tergantung berat badan. Bentar. Emang berat badan kamu berapa? Saya sekarang 50. 161, 50. Bagus juga. Biasanya ya saya lihat badannya tinggi-tinggi. Nafis nggak ikut taekwondo. Nafis berapa tinggi badan, Nafis? Waduh, ramai sekali itu. Di tempat apa itu? Dindingnya udah hijau kayak punya saya itu. Gimana, Pak? Itu dindingnya hijau studio itu. Bukan, Pak. Kan saya ini biar hijau gini itu saya cat sendiri itu. Nah, Nafis ikut itu ya taekwondo juga ya. Kayak Putri itu biar badannya tinggi. Nafis mukanya paling kecil itu. Kayak masih usia 9 tahun. Iya, Pak. Yang lain udah gede-gede. Milenia kenapa mainin HP? Mau liatin HP baru? HP-nya masih bagus itu. Wah, pilek. Kenapa pilek tuh? Hati-hati corona. Bukan. Bahaya tuh kalau pilek sekarang-sekarang itu harus dihindari. Karena kan langkah awal tuh pilek itu. Langkah awal dari semua penyakit. Jaga kesehatan ya. Ini kayak Sylvia tuh matanya kan bagus, belotot. Gini, ngeliat ngeliat ke layar tuh gini. Siapa berani gitu mukanya. Bagus lah, harus belotot kayak gitu. Itu tandanya sehat. Saya dari tadi tuh ngeliat Sylvia, serasa ngeliat siapa gitu. Saya inget sekarang tuh. Saya baru ketemu tadi. Dari pagi kan, saya ngeluarin kelinci saya tuh. Yang kelinci yang raksasa itu yang 2, matanya kayak Sylvia gini. Gitu. Karena kebanyakan makan ini Sylvia, kebanyakan makan wortel gitu. Ini wortelnya banyak. Jadi kalau matanya kecil-kecil, lain kalau pengen matanya bagus kayak Sylvia banyak makan wortel. Siapa tahu beneran ya, jadi kelinci. Asal jangan jadi berbulu aja. Ya, siapa lagi nih? Nah, ini kenapa matiin kamera ini? Takut? Nah, itu nyalain kamera. Yang nggak nyalain kamera itu biasanya buronan. Takut ketahuan polisi. Nah, kan Salwa langsung nyala itu. Daripada disebut buronan, nyalain. Torik, ini Bapak Torik. Pak Ustadz, nggak nyalain kamera, Pak Ustadz. Pak Fadil juga ini nggak nyalain kamera. Kita berapa orang sini? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Sempat, tidak sempat, oh, harus dibalas. Rese. Fadil kenapa ini? Suaranya nggak masuk juga tuh. Torik bangun kah ini? Nggak ngomong. Mati kameranya. Maaf Pak, sebentar baru sampai ini habis OTW Pak. Wah, baru jalan-jalan. Dari mana jalan-jalannya? Wah, nggak jauh lah. Baru keluar dari rumah Pak ini tadi. Mau jalan-jalan dulu, mau kuliah dulu? Bukan jalan-jalan kok Pak. Udah sampai ini Pak. Oke. Jalan-jalan nggak apa-apa, bagus. Artinya banyak duit. Orang yang nggak jalan-jalan kan nggak punya duit. Kan harus dinikmati. Nah, yang nggak jalan-jalan itu kurang piknik. Yang kurang piknik itu biasanya sirik sama rezeki orang. Jadi kalau ada orang sirik sama rezeki orang, yang mau bilang, kurang piknik loh. Gitu. Piknik dong, nggak punya duit. Kerja gitu harusnya. Nah, itu namanya jomblo. Kamu nggak laku berarti, man. Baik, hari ini ini pertemuan terakhir teori.
Jadi sesudah ini kita tidak ada lagi pertemuan teori. Nanti pertemuan berikutnya kita nyalain Zoom, tanya, UASnya udah beres? Belum, ya sudah, kerjain ya. Close, sudah. Karena pertemuan teorinya udah berakhir minggu ini tuh sekarang. Banyak orang menganggap catatan atas laporan keuangan itu bukan sesuatu yang penting. Ketika saya menjadi pegawai negeri, ya sekarang juga pegawai negeri, maksud saya ketika saya menjadi pegawai negeri di Kementerian Agama, saya waktu negara, catatan atas laporan keuangan itu baru lahir agak kesini-kesini. Pertama kali laporan keuangan negara dibuat tahun 2005, itu belum ada catatan atas laporan keuangan. Sampai sekitar tahun 2010 belum ada. Jadi, laporan keuangan untuk entitas kantor negara itu dari kurun waktu pertama kali ada tahun 2005 itu belum ada catatan atas laporan keuangan. Terus sampai 2010 belum ada. Saya bahkan seingat saya catatan atas laporan keuangan itu baru akhir-akhir inilah. Kalau nggak salah ketika pertama kali Renstra mulai ada. Jadi perkiraan saya itu sekitar tahun 2013, 2014. Jadi nggak lazim dulu itu pengelola keuangan negara membuat catatan atas laporan keuangan. Dan ketika ada pun mulai ada kemudian orang pada mulai aktif membuat tuh tahun 2015 itu. Kita membuatnya nggak terlalu serius-serius amat. Jadi hampir semua lembaga pemerintah membuat catatan atas laporan keuangan itu ya hanya formalitas saja. Makanya kemudian hampir semua itu rata-rata Kopas sampai hari ini. Jadi catatan atas laporan keuangan negara pada kantor pemerintah itu rata-rata Kopas. Nah, yang kemarin ada di Kementerian Agama, berapa orang? Coba acungin tangannya. Saya, Pak. Jangan ada teknologi, raise your hand with your software, bukan pakai tangan beneran. Ini Salwa benar tuh ngangkat tangannya. Irfan mulai bener. Tadi Irfan gini juga perasaan. Oke, Salwa sama tadi ada satu orang lagi siapa? Oh ya, Lutfi, Sylvia, 4 orang yang di Kementerian Agama. Oke, Salwa, Kementerian Agamanya di mana? Di Kabupaten Sleman, Pak. Oke, di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman ngapain aja itu? Baca laporan keuangan nggak? Iya, ada catatan atas laporan keuangan juga. Gimana bunyinya? Ingat nggak isinya? Paragraf pertama itu apa kira-kira? Lupa. Wah, lupa. Tapi pernah baca? Iya, baca. Cuman kayak hampir ya seperti Bapak yang bilang tadi kayak Kopas gitu, Pak. Tahu dari mana Kopas? Tahu dari mana? Karena kan itu kan banyak satker gitu ya, Pak. Ya itu kan beda-beda tapi cuma nominal aja yang diganti mungkin karena banyak bimbingan satker yang kurang aktif gitu. Jadi ada yang 0000 gitu. Ada yang 00 banyak. Jadi Salwa waktu itu di Kabupaten Sleman membaca laporan keuangan yang lain juga yang masuk ke kantor Sleman? Bukan, yang di kantor Sleman itu kan ada 8 kalau enggak 8 satker kayaknya, satuan kerja. Oke. Mereka punya 8 dipa dalam satu kantor itu? Iya, Pak. Oke, paham. Irfan di mana, Irfan? Di kota Jogjanya, Pak. Kota Jogja. Dekat Mandala. Oke. Baca nggak laporan keuangan kantor? Baca sih, Pak, sekilas. Nah, baca nggak catatan atas laporan keuangannya waktu itu? Baca nggak semua, tapi. Ada yang ingat nggak? Sekilas. Apa gitu? Apa yang kira-kira waktu itu dibaca? Waduh, apa ya? Lupa. Nggak ingat, Pak. Kalau nggak ingat nanti susah jadi kepala bagian keuangan Kemenak gitu. Harus ingat dulu baru bisa. Salwa itu cocok tuh jadi kepala bagian keuangan. Kalau di kantor Kemenak Kabupaten kayaknya nggak ada kepala bagian keuangan ya. Salwa betul nggak? Di kantor Sleman nggak ada kepala bagian atau kepala seksi keuangan nggak ada?
Kayaknya darat kemarin rasanya itu kepala TU. Jadi pimpinan tertinggi pengelola keuangan itu kepala tata usaha ya, Kasubag tata usaha. Di bawah Iya. itu langsung bendahara. Iya benar kayaknya kayak gitu. Tidak ada kepala seksi atau kepala bagian keuangan. Oke. Lutfi, di mana Pi waktu itu Pi? Ini sih Pak, untuk catatan atas laporan keuangannya nggak sempat saya baca, cuman sempat saya cocokin gitu Pak tiap. Lutfi di mana waktu itu? Sama kayak Irfan Pak. Oh, di kota Jogja. Ini bukan di kota Jogja Pak, di Kanwil Yogyakarta. Oh, di Kanwil Jogja. Ya. Nah itu. Terus? Saat pernah cuman baca satu satker doang sih Pak, laporan keuangannya itu tuh jumlah lembarnya sama Pak, itu cuman beda di tabel angkanya aja, sama kayak yang Salwa jelasin tadi. Ini PKL kan belum ujian ya? Iya Pak, belum. Hati-hati tuh kalau saya yang nguji, yang saya tanya itu laporan keuangan. Kalau waduh saya Pak nggak pernah lihat Pak, aduh Pak saya lupa, wah nggak bisa PKL lupa itu. Masa lupa? Hati-hati itu. Bentar, kalau Lutfi bimbingan saya bukan? Iya Pak. Wah itu fix memalukan itu berarti. Padahal kemarin saya kasih nilainya tinggi sekali itu. Salwa, bimbingan saya bukan? Bukan Pak. Bukan. Nah, nanti kalau diuji sama saya nilainya gede itu karena ingat. Irfan bimbingan siapa? Bu Citra Pak. Oke, hati-hati tuh. Nanti kalau saya yang nanya ya. Saya pasti akan nanya banyak tuh soal itu. Sylvia di mana Sylvia? Sama kayak Salwa, Pak. Di Sleman juga? Iya. Sylvia, bimbingan siapa? Bimbingan Pak. Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Nanti yang uji Bapak. Ini fix ini. Yang uji nanti Bapak tapi. Kata siapa? Saya nggak mau. Masa yang diujinya? Anak yang diujinya siapa pembimbing? Kan pertanyaan pertama saya akan gitu tuh. Berarti sekarang pertanyaan siapa pembimbing kamu? Wah saya nggak tahu Pak. Siapa ya? Nah, yang gitu itu. Siapa pembimbingnya jadi siapa? Sebentar Pak, saya lupa Pak. Tak ingat-ingat dulu. Iya Pak Koyum. Nah, bisa sampai lupa gimana? Nggak ada pernah bimbingan sama sekali? Bimbingan Pak 3 kali. Wah hebat 3 kali. Seingat saya nggak pernah bimbingan ya. Pi, pernah bimbingan nggak? Nggak pernah kan Pi? Hebat tuh. Coba ingat-ingat Lutfi, Fatur Rahman. Ingat nggak pernah bimbingan sama saya? Nggak pernah itu. Oh, Via WA tapi Pak. Saya enggak. Pak ini Pak saya sudah di tempat PKL. Oh bagus. Udah gitu aja. Ya malu-maluin ya. Gitu ngomong gitu pun saya seingat saya enggak juga. Berarti hebat Pak Koyum tuh. Sampai bimbingan 3 kali tuh. Keren. Tapi yang saya bingung sampai mahasiswanya lupa tuh yang aneh itu. Nggak bisa gitu. Sylvia, kamu waktu itu apa kesan kamu terhadap catatan atas laporan keuangan di Sleman? Ada 8 satker dari nomor 30 sampai 37. Banyak banget Pak isi catatan atas laporan keuangan dari profil, visi misi, terus habis itu ada pendekatan penyusunan laporan keuangan, ada dasar pengukuran, kebijakan akuntansi, terus habis itu penjelasan soal belanja dan kawan-kawannya, Pak. Masa? Iya, Pak. Oh, Seingat saya gitu. Nanti saya minta kepala Kemenagnya cek ya, benar nggak isi catatan atas laporan keuangan? Iya, soalnya kemarin saya sempat disuruh neliti soal laporan keuangan yang tahun 2020. Oke, kita cek ya. Kepala Kemenagnya kan teman saya. Coba Sylvia, siapa nama kepala kantor Kemenagnya? Nggak hafal, Pak. Kacau. Nanti kalau ujian tuh pertanyaan kedua saya sudah. Siapa pembimbing PKL Anda? Nah, pertanyaan kedua, siapa nama kepala kantor tempat Anda berpraktek?
Nah, Kalau nggak salah Pak Syakban, bukan sih Pak Syakban Nurroni. Wow. Udah, kita Kepala terus. Putri. Kemenag. Kalau Putri berarti nggak di Kemenag. Di apa? Di tempat Saya apa? di Lazisnu, Pak. Lajismu. Oke, di Lajismu apakah ada laporan keuangan? Nggak ada, Pak. Kemarin saya nggak ada. Ini, sebentar. Ini tangannya turunin dulu, kasihan pegel. Oke, Put. Kamu nggak ada laporan keuangan, Put? Nggak ada. Kemarin nggak ada ditunjukin tentang laporan keuangannya, Pak. Punyakah mereka laporan keuangan? Itu pertanyaannya. Gimana, Pak? Punyakah mereka laporan keuangan? Kira-kira menurut Putri? Kurang tahu, Pak. Soalnya kan itu yang Lazisnu Kota itu berdirinya 2 tahun. Jadi mereka tuh masih tahap merintis gitu, Pak. Oke. Kenapa saya menanyakan tentang apakah tempat Anda praktik itu punya laporan keuangan atau tidak? Akhir-akhir ini kita disibukkan oleh narasi yang agak menyebalkan di dunia maya ya, tentang bahwa pengelolaan dana yang dilakukan, dana umat yang dilakukan oleh beberapa orang itu tidak benar pertanggungjawabannya. Mungkin iya benar, mungkin tidak, tetapi itu membuat orang terpecah ya, karena kemudian salah satu yang giat untuk menyatakan tidak ada laporan itu kebetulan siapa? Gus Romli. Romli itu apa ya singkatannya? Guntur Romli itu apa ya? Tahu? Siapa namanya? Ya, Guntur Romli. Okay. Beliau orang NU dan kemudian yang diserang adalah Ustadz Adi. Tidak tercatat sebagai orang NU. Saya nggak tahu apakah Ustadz Adi itu organisasi keagamaannya seperti apa. Nah, tetapi benturan publik akibat komentar ini kan menjadi berkembang terlalu jauh. Seakan-akan menjadi benturan antara sesama orang Islam, antara NU dan bukan NU, antara siapa dengan siapa. Bahkan ada foto yang menyandingkan gitu ya, ada foto yang menyandingkan antara beberapa orang dengan beberapa orang lain, dan kemudian kita disuruh memilih kita menjadi bagian dari kelompok yang mana. Persoalannya soal laporan keuangan, Put. Jadi yang dipersoalkan instansi dana umat yang dikelola. Bahwa itu umat berhak menanyakan, saya setuju. Betul, saya setuju. Tetapi caranya yang tidak santun itu agak berbahaya. Karena kemudian umat Islam menjadi terpecah untuk urusan yang sepele. Urusan yang dipermasalahkan kan cuma 30 miliar. Sepele sekali gitu. Sampai ribut-ributnya malu gitu. Kita malu sama orang lain, sama orang-orang yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha itu. Ribut sama urusan 30 miliar. Yang dipermasalahkan siapa yang nilep, siapa yang nyuri uang gitu. Malu lah. Jadi untuk menghindari itu, maka kita, lembaga yang mengumpulkan dana umat, buatlah laporan keuangan yang baik. Dan dana laporan keuangan yang baik itu lebih baik diumumkan pada publik. Jadi untuk menghindari kecurigaan publik, memang ada baiknya lembaga-lembaga publik yang mengumpulkan dana publik itu diumumkan. Jadi misalkan kamu mengumpulkan dana tuh, ayo bangsa Indonesia kumpulkan dana untuk peringatan Pancasila gitu. Kumpulkan uang, terkumpullah misalkan 1 juta. Nah, di-upload tuh 1 juta itu dapat dari mana, dipakai berapa. Seperti di masjid lah, seperti di masjid tuh. Saya senang tuh masjid-masjid yang setiap hari Jumat saya sholat ke masjid itu. Saya kayaknya kalau ke masjid dari Jumat doang. Nah, kalau ke masjid itu kan ada tuh tulisannya tuh, uang kenceleng Jumat berapa, jadi dipakai untuk apa. Nah, memang bagusnya begitu, untuk menghindari kecurigaan. Tapi kalau ada masjid yang tidak menuliskan itu, tidak kemudian untuk Anda juga ngorek-ngorek. Nggak penting. Kalau misalkan Anda ikut nyumbang, boleh. Kamu ke masjid Win ya. Kamu ke masjid Win Sunan Kalijaga. Anda nggak di papan pengumuman mana yang menuliskan berapa uang yang mereka terima?
Ada nggak, Man? Sebelah mana? Paling kanan. Oh, saya nggak pernah ke arah situ. Biasanya arah perempuan tuh yang ke situ. Karena saya laki-laki, saya nggak ke situ. Berarti benar ya. Nah, jadi apa namanya? Itu kan menimbulkan kecurigaan publik itu. Terus saya nanya-nanya, nggak boleh. Kecuali saya memang suka ngasih. Lah ngasih enggak. Ributnya iya, duitnya duit siapa, ributnya siapa. Itu yang nggak boleh dihindari ya. Jadi cara terbaik adalah susunlah laporan keuangan. Jadi apa yang diributkan oleh Romli, mungkinkah? Mungkin ada tindak korupsi, mungkin. Tetapi jangan ribut-ribut di luar gitu, malu didengar orang. Ya kalau mau ribut-ribut ya di dalam aja. Misalkan kamu nggak percaya sama pengelolaan keuangan Masjid UIN, nggak perlu ribut-ribut. Datang aja ke Profesor siapa namanya itu, Robert ya, Profesor Robert kan, kepala masjid kita itu. Iya Pak, Ustadz Robert. Oke, tanya Prof, kita terima uang berapa sih tiap hari gitu? Atau tiap Jumat gitu. Saya ingin tahu tuh berapa pengeluarannya. Misalkan sebut 1 juta, tahu dari mana 1 juta? Saya ingin buktinya gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ngomong-ngomong di luar. Sekali lagi ya, saya ingatkan pada saudara sekalian, karena Anda orang manajemen keuangan, kelak akan mengelola uang di perusahaan, di lembaga negara, di lembaga sosial. Untuk menghindari kesalahpahaman publik, buatlah laporannya. Jika kemudian Anda mengeluarkan uang, kalau menerima uang itu relatif nggak terlalu jadi masalah. Mengeluarkan uang, ketika mengeluarkan uang lengkapi datanya, kwitansinya, kemudian bukti transfer dan seterusnya. Dan ketika ada orang bertanya ya perlihatkan. Apa susahnya? Gitu ya. Tapi jangan jadi bagian yang suka meributkan. Nah, tetapi tidak semua orang paham cara baca laporan keuangan. Misalkan, Salwa kemarin lihat kan laporan keuangan Kementerian Agama yang Sleman itu? Ya Pak, lihat. Paham nggak? Pahamnya belum paham Pak. Nah itu Kalau, kan ya kira-kira yang Salwa lihat yang mana itu? Yang tahunan kah? Yang semester? Yang tahunan. Oke, tahunan. Oke. Apa bagian yang kira-kira nggak paham oleh Salwa itu? Ya kalau emang di laporan keuangan Kemenakan hampir sama gitu bentuknya Pak. Jadi ya udah kayak tabel terus dijelasin gitu. Nah, ciri khas yang di laporan keuangan kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu tidak ada catatan kaki, betul nggak, Salwa? Iya Pak. Oke, jadi ciri khasnya tidak ada catatan kaki. Akibatnya banyak orang yang sebetulnya tidak paham isinya apa. Parahnya lagi, pada catatan atas laporan keuangan ini juga tidak menjelaskan sangat detail gitu. Misalkan begini, ya kenapa catatan itu penting? Misalkan di Sleman itu secara umum ada, saya nggak tahu di Sleman ada berapa madrasah, Salwa? 2 sepertinya Pak. Ya, apa tuh nama madrasahnya? Madrasah yang sanawiyah. Iya nggak sih? Madrasah MTS-nya cuma 1 negeri. Gimana? MTS negerinya cuma 1 di situ, di Sleman. Enggak, maksudnya satuan kerjanya Pak. Kirain. MTS negeri ada berapa kira-kira di situ? Kurang tahu Pak kalau itu datanya. Banyak. Taruhlah misalkan begini ya, Salwa ya. Taruhlah di Sleman itu ada 1 madrasah negeri, madrasah aliyah misalkan. Dicatatkan itu dia punya tanah dan bangunan itu sebesar 2,5 miliar pada tahun sebelumnya. Nah, tiba-tiba pada tahun ini dicatatkan bahwa tanah dan bangunan dia itu menjadi 2,4 miliar. Sebagai pembaca awam, kira-kira nih, Torik, apa yang ada dalam pikiran Torik? Asalnya tanah dan bangunannya 2,5 miliar, sekarang 2,4 miliar pada tahun sekarang. Kira-kira apa yang ada dalam bayangan Torik membaca laporan keuangan itu?
Torik? Iya Pak. Apa Kalau kira-kira bayangannya? Menurut saya mungkin itu dari dana yang udah terkumpul Pak. No, dengerin kalimatnya. Di dalam catatan laporan keuangan tahun sebelumnya ditulis aset tanah dan bangunan itu nilainya 2,5 miliar tahun lalu. Tahun ini tanah dan bangunan nilainya 2,4 miliar. Nah, Tori ketika membaca laporan keuangan itu apa yang ada dalam bayangan Tori? Dari 25 ke 24 kan Pak? Ya. Kalau biasanya setahu saya madrasah itu ada pakai lahan-lahan warga dikit gitu sih Pak. Soalnya madrasah saya dulu juga kayak gitu, agak pakai lahan yang berlebihan. Padahal itu bukan punya dia juga. Tapi nanti akhirnya juga dibeli kok Pak biasanya. Oke, bentar. Saya coba tanya yang lain. Siapa ini? Anwar Sadid. Apa komentarnya sama kejadian barusan? Sadid? Gimana Pak? Maaf, apa Pak. Komentarnya terhadap kejadian barusan? Yang tadi ya Pak, yang apa aset berubah tadi ya Pak? Apa bayangannya? Mungkin penyusutan aset Pak. Oke, jadi mungkin ada depresiasi atau penyusutan aset. Tetapi jika yang membacanya orang awam, orang yang nggak ngerti apa itu penyusutan, bayangannya apa? Mereka ingatnya Kementerian Agama itu adalah kementerian yang korup. Orang-orangnya korup, sering ditangkap polisi, sering dinyatakan koruptor, menteri-menterinya paling sering jadi koruptor. Benar nggak? Coba diingat-ingat, Menteri Agama yang jadi koruptor berapa orang? Banyak itu. Menteri terbanyak yang ditangkap sejak Republik berdiri karena korupsi itu Menteri Agama. Dan mungkin pegawai negeri terbanyak yang ditangkap karena korupsi juga Kementerian Agama. Saya nggak tahu persis sih, tetapi mungkin ya, mungkin saja, mungkin juga yang lain gitu. Tetapi ketika orang melihat angka dari 2,5 menjadi 2,4, bayangan di kepala orang tuh, oh pasti tuh ada tanahnya yang dijual tuh senilai 100 juta gitu. Itulah kenapa penting untuk membuat catatan atas laporan keuangan. Jadi kita harus mencatat, memberikan penjelasan kenapa ini turun 100 juta gitu. Kalau enggak orang salah paham. Persis seperti misalkan cerita yang Ustadz Adi tadi. Dapat uang 30 miliar, yang disalurkan itu 14, sekian miliar. Sisanya kemana? Orang nanya begitu kan? Karena nggak ada penjelasan, orang nggak paham. Nah, itu harusnya ketika kita mengumumkan sesuatu dan ada selisih, maka jelaskan. Biar orang kemudian tidak menjadi salah paham. Karena untuk orang yang senang sekali menjelek-jelekan Islam, itu senang sekali tuh jadi alasan. Oh ini nih Sleman nih, turun 100 juta. Ini pasti orang Kementerian Agama itu tukang koruptor. Itu. Padahal di mana-mana pegawai Kementerian Agama itu rata-rata dikuasai oleh Muslim. Jadi buruknya Kementerian Agama itu buruknya Muslim. Nah, orang lagi seneng-senengnya menjelek-jelekan orang Islam. Jadi ya untuk menghindari itu buat penjelasan. Nah, itulah gunanya catatan atas laporan keuangan. Maka kemudian saya membuat definisi apa itu catatan atas laporan keuangan dalam buku saya. Saya menuliskan kalimatnya begini, catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan. Kalimatnya, catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan. Kata-katanya garis bawahi, akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Artinya, secara umum, catatan atas laporan keuangan itu adalah catatan di bagian akhir. Di secara umum, sifatnya adalah catatan yang diberikan pada akhir. Jadi kalau misalkan yang Salwa lihat, yang Sylvia lihat kemarin itu, posisi catatan atas laporan keuangan itu pasti disimpan di hektar di bagian akhir. Kan dari neraca apa segala macam, bagian akhir, tumpukan paling akhir baru catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan itu jarang sekali tuh ada orang iseng nyimpen di paling atas gitu.
nggak ada, tapi biasanya nyimpan paling akhir karena itu sifatnya penjelasan secara keseluruhan. Nah, jadi definisinya catatan atas laporan keuangan itu begini. Nah, maka kemudian kita timbul informasi tambahan di kepala kita tentang catatan atas laporan keuangan itu, bahwa isi dari catatan laporan keuangan itu setidak-tidaknya pertama membantu menjelaskan perhitungan item. Kata saya tadi kan, oh ini ada nih dari 2,5 miliar menjadi 2,4 miliar. Dari mana itu selisihnya? 100 juta. Kenapa sampai selisihnya ada seperti itu? Nah, itu dicatat di situ. Oh, ini gara-gara ada depresiasi. Cara menghitung depresiasi atas asetnya begini caranya. Atau misalkan perusahaan Anda itu punya saham atau punya obligasi. Pada pertemuan sebelumnya, pada mata kuliah lain, kita mempelajari bagaimana tentang melakukan valuasi atau penilaian terhadap saham dan obligasi. Nah, orang nggak semuanya tahu model penilaian apa yang Anda gunakan untuk menilai saham Anda. Model penilaian apa yang Anda gunakan untuk menilai obligasi Anda. Karena tidak semua orang tahu, karena setiap orang mungkin punya perhitungan yang berbeda, catat tuh di dalam catatan itu bagaimana caranya. Nah, yang terakhir kemudian memberikan penilaian komprehensif. Sekarang begini, coba Anda cek laporan keuangan masing-masing perusahaan yang Anda teliti, ada nggak catatan atas laporan keuangan? Jadi catatan atas laporan keuangan itu ada 3 bentuk. Nah, coba sekarang buka masing-masing laporan keuangan Anda masing-masing. Adakah catatan atas laporan keuangan? Kalau ada, coba jelaskan ke saya apa yang Anda lihat. Ayo, mulai dibuka. Dari sejak neraca, laporan arus kas, dan seterusnya ya. Coba, adakah catatan atas laporan keuangan? Kalau ada, ceritakan ke saya apa yang Anda lihat. Ayo, Pak. Eva, ada nggak, Eva? Udah nemu belum? Oke, coba cari dulu. Kalau ada yang sudah, tolong dibacakan ya. Halim, nemu nggak catatannya kayak gimana? Nemu, Pak. Oke, yang di mana? Yang di bagian akhir atau yang di kiri kanan? Bentar, Pak. Kan catatan itu ada 2 ya posisinya. Ada di bagian batang tubuh laporan, ada yang di bagian akhir terpisah. Nah, cek apakah di bagian batang tubuhnya atau di bagian akhir secara terpisah dengan judul terpisah, catatan atas laporan keuangan. Atau catatan pinggir yang ada di kiri kanan dan di bagian bawah. Nah, Anda lihat catatan yang mana tuh di laporan keuangan yang Anda lihat? Halim lihat yang mana? Oke, di akhir. Bacakan paragraf pertama, Halim. Ya. Bentar.
Ayo, dibacakan. Ini Pak, catatan atas laporan keuangan di bagian pertama, bagian 1 itu umum, terus poin A itu pendirian perusahaan. Oke. Jadi yang contoh Halim, bagian pertama dari catatan atas laporan keuangan pertama, yang Halim itu adanya posisinya di bagian akhir, betul? Iya Pak, betul di akhir. Oke. Kemudian yang dijelaskan pertama kali sifatnya umum, tentang pendirian perusahaan, nama perusahaan, dan seterusnya, betul? Iya, betul Pak. Oke, sekarang coba yang lain, cari adakah catatan lain yang disimpannya bukan di bagian itu, tetapi di bagian kiri, kanan, atau bawah pada batang tubuh laporan keuangan. Ada nggak? Ada nggak? Lutfi, lagi baca nggak laporan keuangan? Yo, di laporan keuangan kamu ada nggak? Iya, catatan Pak. yang posisinya di kanan kiri laporan keuangan? Nggak ada, Pak. Sama kayak Halim, Pak. Nah, hanya di bagian akhir aja? Iya. Oke, coba yang lain ada nggak contoh yang saya ingin ada yang satu orang yang nemu di bagian kanan kiri dan bawah dari laporan keuangan? Ada yang dapat nggak? Irfan, yang gimana bentuk laporan catatannya? Ada nggak catatan di kiri kanan? Eva dapat ya Pak? Suaranya nggak kedengeran ya Pak, kurang dekat mic-nya. Oke, di akhir. Yang lain nggak ada satupun? Coba lihat di catatannya, di neraca, di arus kas, di laporan laba rugi. Ada nggak catatan kaki yang disimpannya di kiri kanan dan bagian bawah dari laporan keuangan? Putri lihat nggak di Putri? Yang punya saya sama seperti Halim, Pak. Di bagian akhir. Hanya di bagian akhir? Iya. Nggak ada catatan di kiri kanan? Nggak ada. Waduh, sayang sekali. Baik, jadi yang kelas tadi pagi ada tuh yang nemu di laporan keuangannya, catatan kiri kanan itu. Nah, kalau ada catatan yang ditulis di laporan kiri kanan itu, bentuknya begini. Jadi di tengah-tengah itu ada laporan keuangan, ada angka-angka, kemudian di bagian kiri atau bagian kanannya ada penjelasan. Biasanya penjelasannya ada dua. Penjelasan pertama definisi, misalkan di situ ditulis apa namanya dividen, misalkan dividen yang dibagikan. Maka kemudian di bagian itu ada pernyataan dividen adalah gitu ya. Jadi definisi dari dividen itu ditulis. Kemudian metode pembagian dividennya, apakah dividen dibagikan di akhir tahun, di tengah tahun, atau apa insidental. Kemudian ada juga dinyatakan begini, misalkan kok ada angka yang sifatnya aneh, negatif lah, lonjakan terlalu tinggi lah, atau apa yang sifatnya tidak lazim. Dicatat juga di situ. Nah, kenapa ini sampai tidak lazim? Dicatat. Jadi tulisannya pas di kiri atau di kanan atau di bagian bawah. Jadi catatannya itu berupa catatan kaki. Nanti kalau Anda cek betul lagi laporan keuangan, biasanya beberapa laporan keuangan itu mencantumkan itu. Nah, jadi kalau begitu informasi itu ada dua ya. Untuk menjelaskan angka-angkanya, baik itu secara definisi maupun perhitungan, biasanya disimpan di kiri kanan atau bagian bawah dari laporan keuangan, dan kadang-kadang itu juga mencatatkan penyimpangan. Apa ini kok nggak lazim ini gitu. Nah, dicatatkan juga. Nah, catatan kaki pada laporan keuangan itu seperti itu. Dan itu adalah bagian tak terpisahkan dari catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan kalau gitu ada dua.
catatan atas laporan keuangan yang disimpan paling bawah tadi, dan kedua catatan kaki yang sifatnya ini penjelasan atas angka atau penjelasan atas penyimpangan. Nah, saudara sekalian, kalau misalkan saudara membaca catatan laporan keuangan yang Anda baca di tempat Anda sekarang, yang sifatnya disimpan di bagian akhir, itu isinya itu adalah seperti yang saya tulis ini. Jadi kira-kira daftar isinya itu beginilah kira-kira. Nah, maka pertanyaannya kemudian ketika saya misalkan Halim bekerja di perusahaan Lim, lulus jadi sarjana ekonomi, sarjana di bidang keuangan, kemudian sebagai sarjana keuangan Halim kan bekerja di bidang keuangan. Tugasnya misalkan sama perusahaan tuh, Halim, kamu tugasnya membuat laporan keuangan. Nah, kemudian kan bagian akhir nanti akan membuat catatan atas laporan keuangan. Halim nggak tahu bagaimana caranya buat catatan atas laporan keuangan. Apa yang harus dilakukan? Gampang. Kopas catatan atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi, cara membuat catatan atas laporan keuangan yang paling sederhana, tips saya adalah kopas dari catatan atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi Salwa, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Sleman itu salahkah? Tidak. Itu memang cara paling mudah. Jadi cara yang paling mudah adalah kopas catatan tahun sebelumnya, kemudian rubahlah dua hal. Pertama, pertanyaannya jawab. Apakah ada kebijakan akuntansi atau kebijakan bisnis yang berubah di dalam perusahaan? Jadi apakah di perusahaan ada kebijakan bisnis, kebijakan perusahaan, kebijakan organisasi, kebijakan kantor yang harus dicatat di dalam catatan atas laporan keuangan itu. Yang kedua, catatlah apakah ada perubahan peraturan akuntansi yang digunakan. Misalkan asalnya menggunakan PSAK nomor sekian, tetapi sesudah ada PSAK syariah nomor sekian ada ganti tuh, asalnya PSAK konvensional diganti jadi PSAK syariah atas dasar tulis argumennya. Nah, jadi membuat catatan atas laporan keuangan itu relatif gampang. Kopas yang tahun sebelumnya, kemudian adakah perubahan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, terutama dalam dua hal, kebijakan bisnis atau kebijakan keuangan pada umumnya, kebijakan peraturan dan umumnya, dan kedua, apakah ada peraturan akuntansi yang dirubah dari tahun sebelumnya. Sisanya sama persis, nggak ada perbedaan. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak, itu hanya kopas dari tahun sebelumnya, Pak, hanya yang diganti angkanya saja. Memang begitu seharusnya. Paham sekarang ya? Tetapi seharusnya bukan hanya angkanya yang dirubah, tetapi buatlah juga catatan apakah ada perubahan kebijakan. Jadi kalau ada perubahan kebijakan, catat juga di situ. Misalkan, atas dasar peraturan Menteri Agama nomor sekian, atas dasar keputusan Menteri Agama nomor sekian, atas dasar peraturan nomor sekian, dan seterusnya. Atau kalau misalkan itu adalah ke perusahaan, atas dasar keputusan pemegang rapat umum pemegang saham tanggal sekian, diputuskan bahwa ada pertambahan jenis investasi perusahaan dengan pengembangan jenis usaha titik. Kan jenis usaha itu disebutkan di paragraf pertama, jenis usahanya misalkan pertambangan. Sekarang nambah lagi, sektornya adalah transportasi. Catat, ditulis di situ, di catatan atas laporan keuangan, bahwa tahun sebelumnya nggak ada transportasi, sekarang jadi ada. Nah, dicatat. Gitu ya. Jadi Salwa, cara yang dikerjakan oleh Sleman itu benar. Memang harus begitu. Kekurangannya adalah seharusnya tidak hanya angka yang dirubah, tetapi apakah ada dua yang berubah tadi? Apakah ada kebijakan yang berubah? Kedua, apakah ada peraturan akuntansi yang berubah? Kalau tidak ada, boleh kopas semuanya. Baik. Kalau misalkan pertanyaannya begini, misalkan ya, Torik bekerja di perusahaan, membuat laporan keuangan, tapi Pak sebelumnya nggak pernah buat Pak mereka Pak. Saya orang pertama di perusahaan ini, ada nggak? Ada yang model gitu. Kemarin saya di WhatsApp tuh sama alumni Anda itu. Ada alumni Anda, mahasiswa bimbingan saya mentori, dia sudah bekerja di perusahaan, itu dua orang yang berbeda, di dua perusahaan yang berbeda, Pak. Sebelumnya belum ada Pak laporan keuangan di perusahaan saya ini Pak, saya disuruh membuat pertama kali. Nah, kalau membuat catatan atas laporan keuangan, bagaimana caranya? Caranya gampang. Anda baca lagi buku saya, ini template-nya. Yang Anda lihat ini ada daftar isi, itu template-nya. Nah, si template ini Anda tulis, ganti kata-kata daftar isinya menjadi catatan atas laporan keuangan.
Jadi daftar isinya ganti jadi catatan atas laporan keuangan. Kemudian sesudah itu pada paragraf pertama jelaskan secara umum organisasi atau perusahaan tempat Anda bekerja. Misalkan Anda tempat bekerjanya tadi kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman atau Kota Sleman. Anda tulis kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman didirikan pada tahun sekian. Sekarang dipimpin oleh siapa? Lokasinya di mana? Tugas pokok fungsinya apa? Kemudian sesudah itu tugas pokok fungsinya apa itu di sana ada berapa apa namanya satker sih? Ada fungsinya apa, bidangnya apa aja sih? Terus kemudian tuliskan kebijakan akuntansi yang digunakan apa? Tentu kebijakan akuntansi yang digunakan kan sistem akuntansi pemerintahan SAP. Yang digunakan adalah sistem akuntansi instansi. Jadi sistem akuntansinya menggunakan sistem akuntansi pemerintah dengan sistem yang digunakan sistem akuntansi instansi. Jelaskan. Titik sampai situ boleh nggak? Boleh. Jadi hanya mengerjakan yang bagian pertama ini saja sudah boleh cukup. Nah, tetapi kadang-kadang orang ingin menjelaskan lebih detail. Apa yang harus dijelaskan? Nah, boleh jelaskan yang ke bawahnya ini. Apakah ada kebijakan akuntansi yang signifikan harus diceritakan? Ceritakan. Bagaimana cara menghitung depresiasi asetnya? Pak, saya ngitung depresiasi asetnya itu dengan cara bagi rata. Bagi rata, misalkan 10 tahun aset menurun sampai 0. Dicatatkan di situ. Pak, kalau saya sliding, Pak. Jadi dari nilai terbesar sampai kemudian mengecil 0. Jadi tidak dibagi rata. Ya tulis itu biar orang jadi paham. Kemudian Anda punya inventaris. Inventarisnya misalkan berupa saham, obligasi, kepemilikan perusahaan lain dan seterusnya. Bagaimana cara valuasinya? Dicatat. Terus sampai entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporan itu dianggap penting itu. Nah, kalau misalnya punya utang nggak punya, tulis. Punya utang sekian, tingkat pertumbuhan hutangnya sekian, itu wajib dicatatkan. Atau punya piutang nggak? Adakah orang lain punya hutang pada perusahaan Anda atau pada lembaga Anda? Kalau ada, ya tulis buat catatannya. Tingkat pertumbuhan hutang kita begini, tingkat pertumbuhan piutang kita begini, dan seterusnya. Bahkan nih, catatan atas laporan keuangan yang lengkap itu menuliskan kemungkinan kejadian di masa depan. Misalkan, pada tahun ini kantor Kementerian Agama Sleman sedang mendirikan bangunan dan belum dicatatkan sebagai aset. Maka tahun depan bangunan itu beres dan akan ada catatan aset sesuai dengan nilai bangunan. Misalkan sedang membangun kantor KUA sebanyak 10 biji. Setiap satu kantor nilai bangunannya 1 miliar, maka akan dapat 10 miliar kan tahun depan. Nah, biar orang kemudian tidak kaget, jadi tahun depan orang nggak kaget baca laporan keuangan tahun berikutnya, kok ada penambahan asetnya 10 miliar dari mana? Dicatatkan sekarang bahwa sekarang itu kita sedang dalam tahap pembangunan dan tahun depan pada bulan Januari Februari akan selesai bangunannya dan akan dicatatkan pertambahan aset sebesar sekian. Nah, kalau misalkan perusahaan bisnis bagaimana mencatatnya? Tulis. Sekarang kita sedang merambah bisnis baru, transportasi, di mana itu akan menunjang perusahaan pertambangan kita karena kita akan menguasai perdagangan dari hulu ke hilir. Diperkirakan perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu sebesar titik-titik-titik. Apakah pendapatan itu sudah terjadi? Belum. Yang akan datang akan lengkap-lengkapnya sampai seperti yang tadi. Kemungkinan terjadi di masa depan aja dia tulis gitu ya. Jadi tulis selengkap-lengkapnya catatan itu agar kemudian orang paham. Jadi tujuan dari catatan atas laporan keuangan itu memberikan informasi. Demikian ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Baik, ya jadi simpelnya nih, simpelnya. Neni, coba Neni nyalakan kameranya, Nen. Neni. Neni main yuk. Nen. Tidur kayaknya, ketiduran ya. Disangkanya saya ngedongeng gitu. Kayak disangkanya saya ini dongeng pengantar tidur. Saya udah ngomong berapi-api ini sampai keringetan. Tidur kayaknya.
Ini suara saya merdu gitu ya? Ah, ini aja yang nyalain kamera. Khairul Arifah, saya mau tanya ini. Khairul Arifah, nama panggilannya apa? Saya manggilnya. Khairul boleh, Pak. Khairul. Karena Khairul jarang nyalain kamera, jadi saya jarang nyebut namanya. Makanya sering nyalain. Dosen itu biasanya kalau kenal mahasiswanya pasti A. Nggak kenal, nggak A. Nah, jadi untuk dapat nilai A gampang. Sering-sering nyalain kamera, terus sering-sering bunyi berisik di Zoom-nya. Biar orang kemudian dosennya, Khairul matiin itu mute. Nah, kan jadi sering manggil jadi A nanti. Oke, sekarang saya tanya. Khairul, kalau misalkan Khairul pertama kali bekerja nih di perusahaan, terus disuruh membuat catatan atas laporan keuangan oleh atasannya. Padahal laporan keuangannya dibuat oleh bagian akuntansi kan? Di mana-mana laporan keuangan itu yang buat laporan keuangan itu orang akuntansi yang buat. Nah, Anda kan bukan orang di bagian akuntansi, Anda di bagian misalkan sekretariat, di bagian apalah kira-kira ya, di bagian strategik bisnis perusahaan, disuruh membuat catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan pertama kali kira-kira, Khairul? Buat itu, Pak, tentang profil organisasi tempat bekerjanya. Oke. Kalau Aziza, kira-kira Aziza apa yang dilakukan pertama kali kalau dapat tugas seperti itu? Jadi Aziza bukan bekerja di bagian akuntansi, tapi misalkan di bagian keuangan, atau di bagian sekretariat, atau di bagian manapun lah di luar akuntansi. Terus tiba-tiba atasannya bilang, Aziza buatkan catatan atas laporan keuangan. Nah, kira-kira apa yang pertama kali Aziza lakukan? Mungkin melihat laporan keuangan tahun lalu, Pak. Oke. Kenapa kira-kira Aziza? Karena kalau misalnya udah ada catatan atas laporan keuangannya, kita tinggal kopas. Oke, sekarang saya tanya nih, Aziza ya. Saya akan menggunakan logika Aziza untuk pertanyaan yang lain. Febrian Yena, nama panggilannya apa? Febrian Yena atau Remalia atau Lia? Febri, Pak. Febri. Oke, Febri. Sekarang saya mau tanya. Febri, pernah lihat, biar agak keren dikit ya. Febri pernah lihat mobil saya yang baru nggak? Ini belum, Pak. Hah? Pernah lihat nggak? Belum pernah? Wah, Cooper berarti. Harus sering lihat. Nah, sekarang Febrian disuruh oleh Fatur Rahman membuat catatan. Komentari mobil saya yang baru. Kira-kira apa yang Febrian lakukan pertama kali? Jenis mobilnya gitu-gitu bukan, Pak? Oke. Ciri-ciri mobilnya. Saya coba yang lain ya. Afifah, nyalain kameranya mana nih, Afifah? Mobil saya yang baru nggak? Belum pernah. Harusnya kamu jawabnya bukan gitu, biar keren. Pak, mobil baru yang mana lagi, Pak? Harusnya gitu, biar lebih keren lagi. Tapi misalkan Afifah disuruh nih sama Fatur Rahman, disuruh membuat catatan tentang mengomentari mobil saya yang baru. Kira-kira apa yang Afifah lakukan pertama kali? Melihat mobil dulu. Melihat mobilnya dulu, Aziza. Di mana-mana juga. Gimana kamu bisa ngomentari kalau nggak ngelihat mobilnya? Paham nggak, Aziza? Gimana Aziza bisa ngomentari laporan keuangan kalau nggak lihat laporan keuangannya? Jadi yang harus dilakukan Aziza pertama kali adalah baca keempat laporan keuangan itu. Jadi 4 laporan keuangan itu baca. Sesudah itu, pahami. Kalau tidak paham, berarti harus dibuat catatan atas laporan keuangannya. Ngerti nggak? Misalkan, baca pertama kali judul. Judulnya itu PT Gudang Garam. Aziza nggak ngerti Gudang Garam itu apa. Tanya ke orang lain. Gudang garam itu apa? Dicatatlah di bagian awal paragraf itu. Gudang garam adalah titik. Gudang garam bisnisnya apa sih? Tanya ke orang, kemudian tulis. Begitu cara membuat catatan atas laporan keuangan. Baca dari awal ke akhir, kemudian kalau Azizah ada yang tidak paham, dibuatlah catatannya. Kalau tidak paham juga, tanya ke orang lain tentang yang paham itu. Kemudian mengenai format penulisan, kopilah dari
apa yang sudah dicatat tahun sebelumnya. Nanti ya. Jadi tips trik untuk mengerjakan catatan atas laporan keuangan yang baik itu adalah pertama baca dulu laporan keuangannya. Nggak bisa membuat catatan atas laporan keuangan kalau nggak baca catatannya, laporan keuangannya. Sesudah itu pahami bagian-bagian yang umum yang tidak paham, bagian khusus yang tidak paham, kemudian dibuatkan catatannya. Wah, saya tidak tahu, Pak. Harus bagaimana cara mencatatnya? Cara mencatatnya adalah dengan cara melihat catatan atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Paham ya, Aziza? Bisa, Aziza, kira-kira kalau nanti tiba-tiba ada teman saya nyari pegawai baru, minta di bagian keuangan, oh ini saya punya mahasiswa nih, mahasiswa saya pinter, namanya Aziza Musyarifah, orangnya serius, nggak suka senyum gitu. Oh boleh, nah, saya butuh yang seperti itu misalnya. Kalau Aziza kan gini gayanya. jangan terlalu serius. Saya takut melihat perempuan serius itu. Yang terlalu serius ya Aziza ya, santai. Yang terlalu serius itu biasanya kalau kemudian menemui ketidakseriusan, dia amit-amit nggak jadi ngomongnya. Biasanya stres kalau misalkan itu. Jangan ya, santai aja. Mahasiswa remaja itu harus santai. Harus ceria. Kalau remaja nggak ceria itu biasanya cepet stres. Santai aja. Oke, jadi kalau Anda bekerja di bidang keuangan, kemudian diminta membuat laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, baca dulu laporan keuangan yang 4 itu. Sesudah paham, ada yang tidak paham. Yang tidak pahamnya itulah yang kita buat catatan. Formatnya kopas dari yang tahun lalu. Pertanyaannya kemudian begini. Kan misalkan Nafis. Nah, misalkan begini. Kan tadi formatnya kita boleh ngelihat nih dari yang tahun lalu. Nah, kalau tahun lalu belum ada formatnya gimana Nafis? Kira-kira apa yang Nafis lakukan? Itu Pak, kita mulai dari yang umum dulu. Kita menjelaskan yang umum dulu, kemudian baru menambahkan yang akan kita catatkan, Pak. Gitu. Jadi Nafis, kalau kapan-kapan Nafis di perusahaan baru sama sekali tidak ada catatan atas laporan keuangan tahun sebelumnya, berarti tidak ada model yang bisa dikopas, maka pertama bisa kopas dari perusahaan yang sejenis, perusahaan yang mirip-mirip, tinggal yang beda-bedanya diganti. Atau yang kedua, baca ini yang daftaris ini kata saya tadi ya, si daftaris ini tulis, diganti judulnya menjadi catatan atas laporan keuangan, kemudian jawablah semua ini. Catatan paling awal sampai entitas ini jawab. Kegiatan umumnya apa, bisnisnya apa, kebijakannya apa, terus satu-satu dijawab. Nah, itulah sudah selesai. Jadi catatan atas laporan keuangan. Di bagian akhir ditandatangan oleh pembuat catatan atas laporan keuangan dan penanggung jawab laporan keuangan. Biasanya di dalam catatan atas laporan keuangan itu ditandatangan oleh 2 orang. Pembuat catatan atas laporan keuangan dan kepala kantor. Beberapa di antara catatan atas laporan keuangan cukup ditandatangan oleh penanggung jawab kantor. Jadi penanggung jawab kantornya misalkan kepala, kalau di Sleman berarti misalkan kepala seksi madrasah itu ditandatangan, udah selesai. Ada juga yang double, misalkan kepala seksinya dianggap pembuat catatan atas laporan keuangan, atasannya adalah kepala kantor. Boleh. Kalau di perusahaan misalkan cukup ditandatangan oleh sekretaris perusahaan. Jadi sekretaris perusahaan itu kan orang paling kuat di perusahaan di bawah direktur. Dia tulis. Atau misalkan yang tanda tangan langsung direkturnya, direktur akuntansi. Atau misalkan langsung direktur utamanya boleh. Terserah yang mana, tetapi biasanya catatan atas laporan keuangan itu harus ada yang menandatangani. Artinya ada pertanggungjawaban siapa yang membuat catatan atas laporan keuangan itu. Gitu ya. Saya sebetulnya berharapnya Anda belajar cara membuat catatan atas laporan keuangan secara real. Sayangnya memang Anda PKL dan magangnya waktunya terlalu pendek. Agak sulit tampaknya. Saya berharap nanti tugas yang Anda kerjakan itu betul-betul menggambarkan kemampuan Anda. Kita akan cek mulai dari minggu depan. Anda sudah sampai mana? Sudah mengerjakan apa UAS-nya? Apa kekurangan yang Anda belum paham? Tolong nanti saya diberikan informasi agar kemudian saya bisa memberikan saran bagaimana agar UAS-nya menjadi nilai baik.
Karena semester ini kita nggak ketemu sama sekali, saya berharap Anda betul-betul belajar dari pengalaman ini agar kemudian nanti ketika Anda bekerja di perusahaan menjadi lebih paham. Sekian ya, saya berharap kita masih bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah bagi Anda maupun bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nguji dulu orang lain ini. Nguji. Kasih ya. Dadah. Sinyal.